Jadi kita balik lagi oke. Kita balik lagi di video tentang state management Flutter. Kemarin kita sudah membahas about unique ID. Jadi yang seperti kemarin aku jelasin, kalau unique ID ini bisa dipakai kalau kita nyebutin ID-nya. Gimana? Maksudnya kayak unique ID ini bisa nge-rebuild atau kita mengupdate sesuai ID yang dipanggil. Jadi kalau misalnya nggak pakai unique ID kan yang di update tuh kan semuanya ya. Kalau ini kan enggak, misalnya satu ya cuma harian doang yang diupdate. Kalau terus di doang yang diupdate. Nah yang lain yang nggak bertambah. Soalnya kita pakai unique gitu. Nah, oke, jadi yang sekarang aku bakal ngebahas tentang life cycle dalam Flutter. Aku punya dokumentasi dari GPT. Ini bapak ini. Ini life cycle ini bisa kita versus dengan stateful. Jadi kita widget. Aku agak kurang sih di penjelasan ini, but di sini deh di GPT ini. Oke, jadi life cycle di getX versus life cycle di stateful widget itu berbeda. Jadi nanti kita bakal implementasi text editing controller tanpa memory leak sama routing getX dan auto dispose controller. Jadi struktur materi akan dibuat bertahap supaya benar aku membaca ini. Nah, jadi di sini Flutter itu biasa ada stateful widget, tapi dia nggak punya life cycle. Kalau stateful, dia punya init state, did change dependencies, update widget, sama dispose. Masalahnya, stateful ini sering membuat kode lebih kompleks. Set state membuat kode tercampur dengan UI, beresiko memory leak jika lupa dispose. Nah, di sini state management dari getX mencoba menyelesaikan dengan stateless plus get-add controller, tapi juga punya life cycle yang lengkap. Oh ya, ini bedanya dari stateless widget sama stateful widget. Ini stateless ini semua page yang ada di aplikasi itu tidak mengandung action apapun. Jadi stateless yang aku pelajari barusan banget dari Kabila, stateless itu yang gak ada sama sekali action. Jadi kayak splash screen yang biasanya cuman kayak ada gambar-gambar itu yang gak ada sama sekali input, gak ada action sama sekali, itu namanya stateless widget. Itu dipakai menggunakan kalau misalnya mau bikin page kayak gitu, pakainya stateless widget karena dia nggak punya action. Nah, kalau yang stateful itu kebalikannya. Stateful itu biasanya banyak action, kayak ada input, ada nambahin data, ada counter, ada gitu. Biasanya ada di stateful widget. Kalau kita mau menggunakan page itu kalau ada actionnya, pakainya stateful widget gitu guys. Dan di sini kita bakal live coding di tab pertama, yaitu dengan stateful counter. Jadi yang tadi aku bilang stateful itu tuh yang ada actionnya. Di sini kalau dilihat action di sini tuh menggunakan jadi di sini tuh masih tentang counter sama increments ya. Nah, di sini sesuai ini stateful counter buat halaman homepage ya. Nah, di sini aku buat halaman baru dengan homepage dot ini. Oke. Terus di sini aku bikin namanya stateful. Sebenarnya
stateful tuh tinggal diginiin guys. Aku tuh suka nih stateful widget. Nah, ini stateful widget. Nah, ini page. Oke, terus ini diimport ya Kak. Ini codingan dari yang ini sama yang ini beda ya, karena mungkin versinya beda gitu. Oke, jadi kita dimulai dari kelas. Di sini kita punya kelas dengan turunan stat dari homepage. Oh ya, ini lihat nih, stateful widget di sini. Berarti kita bakal punya action dalam page ini yang berupa hitung count-nya. Kita buat dulu namanya count 0. Oke. Terus buat namanya method. Apa sih dia? Method init stat yang tadi ya. Init stat tuh biasanya dipakai di stateful widget ya. Terus buat super ini stat in dan ini lagi biar nah tadi ya di sini tuh stateful itu punya ini stat, with change dependencies, with update widget, sama dispose. Sedangkan kalau lihat dari abang di sini dijelasin ya. Nah tadi kan ini stateful widget. Nih jadi dinyebutin ada stat, set stat, ada di update widget, di change dependencies, sama init stat. Nah ini yang biasanya ada di stateful widget yang make life cycle gitu. Di situ buat lagi void nih. Kalau misalnya ini tuh dia harus pakai override guys. Jadi setiap kali ada metode baru ya pakainya override. Void di change Oke, ini tadi kita langsung aja buat pakai ini stepnya, di change dependencies sama di update widget. Biar gak lama kita copy aja ya. Loh. Apa?
Terus kita buat metode dengan mengandung ini perhitungan atau komen atau ini bentar ya guys. Oke guys, lanjut. Jadi di bagian increment buat lagi operator ada itu renter ini scaffold tuh kayak apa kemarin ya, kalau kata guru aku tuh nah guys, jadi ini udah hampir jadi. Aku bikin dulu. Oke, nah ini bagian observasi. Jadi observasi ini di sini kalau misalnya kita tambah set step ini ya, set ini, kalau kita nggak pakai ini UI nggak bisa dirubah, UI ini nggak berubah. Nah ini lab cycle cuma ada di step logic widget, kayak set step itu cuma ada di step widget dan harus di-expose manual jika ada controller. Jika ada controller atau tekanan. Ini misalnya nih kan di mendap ganti dulu. Fetch terus ini terima dulu.
ini stateful ya. Jadi katanya tuh, ini setiap di increment ada print dari build-nya. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini, ini UI-nya nggak berubah, lifecycle cuma nanti stateful. Nah, coba kalau misalnya kita pakai lifecycle X, penting kita sedang menggunakan lifecycle di widget. Lifecycle ada di widget control. Misalnya kita buat namanya controller. Controller kemarin aja kita pakai ya. Jadi kita pakai controller yang kemarin. Nanti kita buat baru aja ya. Kita buat baru aja guys. Kita buat baru dengan nama con. Controller. Ya Allah mantap. Oke guys, welcome back. Baik lagi. Jadi ini kan bagian status widget ini homepage kan udah buat dari bagian ini. Jadi materi stateful ya kan. Sekarang kita buat pakai stateless, tapi kita pakai ini ini nih kita cuman yang stateless tuh kita pakai sama deh, enggak di controller juga kita bakal beda gitu loh guys. Apa yang bikin aku beda ya? Kayaknya ada sesuatu yang bikin aku
wow gitu. Sama aja soalnya dia manggil controller juga. Ini controller. Oh no. Di sini mungkin di Mender. Oh, set set controller X. Coba kalau misalnya kita klik build ini dari homepage guys. Oh, kita harus baca dokumentasi dari Bapak Deputy. Jadi nih, tanpa set state UI tidak berubah. Berarti kalau misalnya kita nggak pakai yang set state ini, berarti itu nggak ada pembaruan dari account-nya, ya kan? Dari UI-nya. Dia cuman kayak mungkin bakal kebaca di sini, tapi di UI ininya nggak bakal kebaca. Kali ya guys, menurut aku kayak gitu. Oke, ini bagian kedua menggunakan life cycle. GetX tidak menggunakan life cycle di widget. Life cycle-nya ada di GetX, berarti yang di GetX ini enggak, di sini enggak ada. Callback life cycle ini dipakai on init, berarti tadi ya pakai method on init, on ready, and on crash. Oke, sama controller. Kita bikin controller lagi. Nggak usah deh, kita pakai tadi aja. Oke, sip. Berarti ini di increment update. Oke, aman. Nah, kita bikin stateless widget di sini berarti yang ini kita hapus ya, atau mau kita ini aja terus. Ini kan beda banget ya guys. Kita komen gini, terus di paling bawah sini kita, aku tuh suka ini loh sama ini. Pokoknya ini udah di komen ya guys. Ini udah di komen. Ini di komen biar ada bahan belajar kalau kita belajar. Tadi bikin stateless widget. Oke, sama tuh pengen bikin nasi goreng loh, nggak ada ininya, kesel banget. Ntar dulu deh ya, paling aku bikin oatmeal dulu deh. Oke, mana ya? Kok kagak ada? Biasanya ada keyword di sini. Hai ma. Ntar ya guys. Nah yang ini nih, status widget. Ini memang agak lama ya guys. Bentar guys. Oke, ini kita ganti jadi on page. Ini ya. Situ di sini kita ganti jadi ganti di sini jadi key.
final con si get code-nya. Kira saya kali gimana? Controller. Ini yang Microsoft Series yang juga ada Excel. Oke.
berarti nih kalau pakai stateless widget on ini tuh jalan. Oh, berarti yang tadi itu on ini yang ini tuh gak jalan, guys. Dengan ini nih init step di change dependencies ini enggak jalan sama sekali pas kita buat pakai stateful tadi, tidak pakai set step. Ini perbandingannya konsepnya ya. Tuh. Di sini menampilkan aku dari kode kelas sampai cloud reject ini. Tuh. Atau karena aduh, bukan. Aduh, aduh guys, suka ngaco.
Oke guys, jadi itu tuh harus di restart gitu guys. Nah, ini ya get X counter yang tadi kita buat di sini. Oke, ini bisa ya di counter di increment nomor 1 2 3 ini bisa, tapi di sini dia nggak jalan ini stepnya ya kan. Tadi kan kata si mas-mas ini kata mas-mas di sini kan, kalau di sini on ini tuh jalan, on ready-nya jalan, on close-nya juga jalan saat halaman ditutup tidak pakai. Tapi yang jadinya adalah ketika kita running pas ngeprint bagian kan kita buat print kan, kita kan buat print ini ya, ini nongol waktu pas terus aplikasinya baru kita reload nih. Lihat git ini build home dispose git X ready, ini setelah kita build. Kalau yang tadi sorry guys, kalau yang ini buildnya yang tadi ada di sini kita bikin ini. Kalau yang ini kan ini stateful ya yang tadi ini. Dan setiap ini ada build di sini tuh dia langsung kepanggil gitu. Yang ini kan tadi kita udah buat ya build home, tapi dia nggak ke-reload apa-apa di sini. Ini stateful gitu. Nih. Tapi setelah kita reload nih, yang printan yang ada di controller tadi kebaca, maksudnya ke ini yang dia ke, kalau setiap dari reload ini build home-nya ada, cuman kalau pas iya begitu deh. Jadi hasilnya yang gini kayak biasa, increment biasa gitu ya, gitu guys. Ini UI dengan stateless widget, stateless widget gitu guys. Oke, ini ketiga masalah yang jika kita pakai text editing di sini di stateful ini harus di post manual. Kalau lupa memory link. Jadi buat controller baru. Oh my god. Oke, aduh aku males banget. Di sini controllernya ya. Di sini aja deh. Oh ganti. Kita buat baru namanya text controller. Ini kita hapus dulu aja, is okay. Kecuali main ya, karena main ini kita bakal sering bolak-balik ke sini. Buat namanya text controller.
gue pakai LED guys. Nah, sebenarnya berkerasa dengan sendiri, cuman kalau ini kan contoh ya guys. Oke, ini kontrol udah buat. Di situ kita bikin lagi namanya halaman text space-nya. Ini tuh buat di bagian view di sini. Tag page. Di sini kita buat aja baru, buat baru sih. Ini dulu guys. Oke, nah di sini kita buat stateless, tapi di dalamnya ada action kayak masukin teks gitu-gitu ya. Di sini tadi kan katanya mengelola text editing di GetX. Di sini saat pindah halaman, oh kita belum ini, sorry. Ini kita panggil text speech. Oke, nah kita reload. Ini teks ini. Bentar ya guys, aku mau balas chat orang. Oke, di sini set. Nah udah ya, misalnya aku masukin print, aku masukin teks. Oh nggak bisa guys, karena bisa nggak sih, ini belum kepencet aja. Benar belum kepencet. Harusnya bisa sih. Nah ini misalnya ini ya, misalnya aku masukin Arika, kita print teks. Nah ini masuk ke sini, asik kayaknya. Aku baru melakukan ini guys. Nah terus misalnya ini kan kita make controller otomatis dihapus, itu berarti yang teks ini di home ini tuh otomatis gak ada guys, karena langsung pakai text dispose itu. Terus kalau yang void main
Ini kan bagian keempat nih, misalnya pakai bagian keempat kita setup bagian mainnya, yang run app. Kita setup bagian main ini, terus kita setting my app ini jadi get material app. Nah, kita copy ini, kita jadi run app. Material app ini. Terus ininya home. Ini ke home yang tadi ya, pages. Loh, ini navigasinya di bagian elevator button, berarti di elevator button ini ya. Coba dulu, elevator berarti kan tadi ada di ini. Udah aku pengen ini sih elevator button. Nih, berarti ini kita ganti ya navigasi ini. Contohnya dulu aja deh, kita kasih ini. So aku pengen dulu guys, bentar. Kita dulu. Aduh. Oke. Ini udah lewat berarti ya. Sorry sih, tambahin angka. Oh keren, liatin aku. Kan homepage itu udah penasaran sih. Berarti ya ini terus
guys. Nah ya, ini halaman navigasi gitu. Jadi kenapa sih pakai gateway halaman? Karena kita ini tahu halaman lagi aktif. Controllernya otomatis didaftarkan. Saat halaman dihapus, controllernya dihapus. Nah, disitu asumsi status ini nggak punya lab scale. Dengan getX ini salah sebenarnya. Lab scale ini dipindah dari widget ke controller. Berarti kan dari tadi kita mau ke controller, terus dari widget kita lakukan aksi, itu lakukan ke controller, dan di controller ini langsung ke hapus itu. Nah, saat routing menggunakan getX, di situ tidak ada perubahan step, di update versi flutter dia terpandang. Ini perbedaannya dari segi aspek ini. Perlu stateful, step ini benar, dan getX ini nggak perlu. Kalau lab scale nggak perlu juga, di controllernya justru di stateful nggak perlu, sedangkan di getX ini perlu. Nah, resikonya yaitu yang paling benar di getX ini bisa full biasa. Oke, kalau lupa bisa bahaya. Nggak bisa ini sih lag, memori lag tadi. Di sini berarti memindahkan lab scale ke controller, tapi nggak bisa kita kepindahin ke controller di lab scale. Menghindari step, meminimalisir, menghindari memori. Oke. Jadi segini dulu penjelasan tentang lab cycle, perbedaan stateful sama pakai lab cycle atau pakai getX controller itu ya. Jadi antara main-main antara controller atau pakai controller pakai set step gitu ya. Oke. Sampai sini dulu, nanti insya Allah dilanjut, dan see you next time. Nggak tahu, kayaknya aku mau sampai video kelima aja kayaknya, soalnya mau dikumpulin. Oke, bye bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.